Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Terhormat Bapak Kepala SMA 16 Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 16 Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, serta staf tata usaha. Tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tak akan menghilangkan rasa ta'zim dan juga hormat saya kepada beliau. Tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga sehat, yang memungkinkan saya dan juga saudara-saudara sekalian untuk bisa melihat video ini pada YouTube, halaman YouTube, dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya memulai pidato saya ingin mengingatkan kembali, kepada saudara-saudara sekalian bahwasannya saya bukanlah seorang pemuka agama, seorang ahli agama, atau bahkan seorang alim ulama. Saya hanyalah seorang siswa SMA biasa yang ingin memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila banyak kesalahan ataupun terdapatnya kesalahan-kesalahan yang terjadi, dimohon untuk dikoreksi ataupun dibenarkan bisa melalui kritik-kritik membangun yang akan ditulis dalam kolom komentar nanti. Oke. Baik, hadirin rahimakumullah, menyambut kedatangan ataupun kelahirannya baginda alam semesta Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau juga merupakan sosok teladan dan juga pemimpin kita umat Islam. Perlulah kita sebagai umat Islam sadar dan juga ikut meneladani setidaknya beberapa dari akhlak-akhlak ataupun budi pekerti Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah SAW adalah sosok sangat mulia, sangat baik budi pekertinya, akhlaknya, perilakunya. Beliau memang panutan bagi kami. Karena itu marilah kita mencoba untuk setidaknya kita meneladani dan juga melakukan kegiatan-kegiatan ataupun perilaku yang beliau lakukan dulu. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Nahwalus Sunan wal Musnad berbunyi, karena Rasulullah SAW Asanan nasi khuluqan. Artinya Rasulullah SAW adalah seseorang yang terbaik budi pekertinya. Sebagai contoh, ada 4 sifat wajib Rasulullah sebagaimana yang kita tahu. Pertama ada sidik, tablik, fatonah, dan juga amanah. Mari kita bahas satu-satu. Pertama adalah sidik, yang dimana artinya adalah jujur. Segala sesuatu yang beliau lakukan adalah kejujuran yang tulus dari hati tanpa adanya paksaan ataupun kebohongan di dalamnya.
Dari sana kita bisa mengambil bahwa Rasulullah adalah seorang yang benar-benar baik untuk kita contoh atau teladani di masa sekarang ini. Kenapa? Karena pada masa sekarang di mana kebohongan sudah bukan menjadi hal yang lumrah, bukan menjadi hal yang tabu. Memang masih tabu secara bahasa, namun sudah sering kali kita jumpai pada kehidupan sehari-hari di mana kebohongan ini sudah bercampur dalam tindakan, perilaku ataupun perkataan banyak sekali orang pada kesehariannya. Oleh karena itu kita perlulah membiasakan agar sifat jujur ini ataupun sidik agar bisa tertanam pada diri kita dan juga membenahi diri kita agar bisa menjadi sosok yang lebih baik. Lalu yang kedua ada tablik. Tablik ada secara bahasa sebenarnya tablik artinya menyampaikan. Namun artinya di sini adalah Rasulullah SAW selalu menyampaikan kebenaran. Mengikuti dengan sifat Rasulullah yang tadi, tablik adalah menyampaikan kebenaran yang sebagaimana mestinya. Bagaimana yang kita tahu, Rasulullah SAW banyak sekali mengucapkan kata-kata yang berubah menjadi hadis ataupun sunnah pada nantinya. Beliau selalu mengucapkan kebenaran. Beliau tak pernah salah, dan beliau adalah seorang sosok yang memang penuh akan kejujuran dan juga kebenaran pada kata-katanya. Poin ini ataupun perilaku ini juga sering kali sudah kita jarang jumpai pada kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang yang sekarang sudah berbicara tak jelas kebenarannya apa. Dan mirisnya bukan hanya orang-orang biasa ataupun pada kehidupan sehari-hari, tapi juga pemimpin kita juga sudah mulai berbicara. Banyak sekali pemimpin yang mulai berbicara kebohongan di publik. Miris. Lalu yang ketiga adalah fatona ataupun cerdas. Sifat Rasulullah yang ini perlu kita tingkatkan pada masa sekarang, karena sekarang banyak sekali anak-anak ataupun siswa-siswa SMA yang kurang baik dalam pendidikannya karena terganggu oleh yang namanya penggunaan smartphone, ataupun karena mereka kurangnya kesadaran mereka pada pentingnya pendidikan. Hal ini harus kita jaga ataupun harus kita lestarikan agar masing-masing anak muda, siswa ataupun orang individu bisa terus belajar dan meningkatkan kecerdasan mereka. Walaupun memang kita tak bisa sampai pada titik kecerdasan Rasulullah SAW, namun setidaknya kita mencoba. Karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan, sebagaimana hadis yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim di awal tadi. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim, mau itu yang perempuan ataupun laki-laki. Lanjut yang terakhir, yang keempat adalah amanah. Beliau Rasulullah SAW adalah sosok yang tidak pernah berkhianat. Beliau adalah sosok yang bisa dipercaya dan sangat dipercaya. Pada era ini ataupun saat ini banyak sekali orang-orang yang berkhianat hanya karena ingin memuaskan dirinya sendiri, atau memang karena ia sukses ataupun ingin senang sendiri. Walaupun kita tahu kesenangan ataupun kesuksesan yang didapatkan dari berkhianat itu tidak halal ataupun tidak baik. Jadi marilah kita sebagai umat muslim setidaknya mencoba untuk meningkatkan sifat ataupun memperbaikan sifat kita pada 4 bidang tadi terlebih dahulu dan meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Baik, sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan bahwa apabila ada kritik ataupun masukan yang membangun, silahkan taruh pada kolom komentar di bawah. Dan juga semoga saya bisa terus berkembang dan juga bisa menjadi individu yang lebih baik
berpidato yang lebih baik. Juga semoga pidato saya pada hari ini dan juga pidato ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Sadaqallahul adzim. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani amadi. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani amadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani amadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani amadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah
per